DB Klik, balik lagi di podcast DB Klik. Kali ini kita kedatangan tamu dari Lenovo lagi. Jadi ini adalah podcast kedua bareng Lenovo. Yang pertama. Wah, kayaknya jealous ya gak jadi yang kedua, Pak. Nah, mungkin sebelum kita memulai podcastnya, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama guestarnya kita kali ini. Silakan, Pak. Halo, Sobat DB Klik, saya Catur dari Lenovo Indonesia. Senang sekali nih bisa diundang sore-sore ini. Jadi ya bolehlah berbagi-bagi ini. Berbagi-bagi ilmu lah ya. Enggak ilmu sih, pengetahuan. Sama aja ya. Sama aja sih, Pak. Antara ilmu sama pengetahuan. Lenovo lah ya. Tentunya. Dan bocoran-bocoran nantinya yang bakalan ada di akhir segmen nih kemungkinan nih ya. Boleh lah ya, nanti kita bocorin dikit aja nih. Nah, mungkin untuk di awal-awal kita pemanasan aja dulu nih. Untuk pembahasannya mungkin kita let we say pembahasan segmentasi nih Pak Catur. Karena kalau di Lenovo sendiri kan ada beberapa seriesnya nih, kayak yang banyak orang tahu kayak IdeaPad, terus IdeaPad Gaming, Lock, Legion, sama Yoga nih. Kira-kira dari banyaknya series itu, segmentasinya sebenarnya itu gimana sih Pak? Betul. Nah, barusan aja tadi ada teman mau beli, bingung saya gitu kan. Lenovo banyakan gitu ya. Jadi memang kita harus lihat juga berkomputasi ini agak mulai berubah nih 2024 dalam konteks di prosesor terutama. Jadi kita mungkin 15 tahun belakangan kita masih terjebak 357 ya. Entah Ryzen atau Intel 3, 5, 7 gitu. Rumitnya 2024 ini nggak gitu lagi. Artinya prosesor makin ngejelimet dan pilihannya juga banyak. Nah, ketika kita beli laptop, sering kita menemukan banyak end user yang ya aku nggak kuat sih gitu. Ya aku lelet sih. Dan sebenarnya segmentasi semua brand semua ada. Cuma tertutup tuh sama 357 tadi. Semua patokannya ada i3, ada Ryzen 3, ada atau di bawahnya Athlon, ada Celeron. Semua yang ngetik-ngetik aja basic, standar gitu. Rumitnya ternyata orang ngetik-ngetik seorang admin kantor yang mungkin biasa aja sama yang udah expert sampai buka Excel sampai berapa slide gitu ya. Itu pasti beda. Itu sama aja judulnya ngetik-ngetik juga. Jadi segmen ini kayaknya harus dikuatin nih di 2024 karena saya ada istilah sih, saya bilangnya nggak ada laptop yang lelet, yang ada salah beli. Salah beli laptop. Tapi nanti kan larinya, tapi kan anggarannya nggak semua orang punya ya. Lebih ke budget sih ya. Budget ya, cuma kan kita nggak mungkin nanya budget berapa gitu ya, kecuali dekat teman dekat gitu. Jadi budget ini menyesuaikan aja kalau misalnya ingin dia ngejar apanya sih. Nah nanti kalau misalnya satu lagi yang sering jadi isu itu teman-teman toko ya, kebanyakan nanya itu dari performanya. Sebenarnya kalau saya sarankan sih kalau beli laptop juga behaviornya, kebiasaan itu user, apakah mobilitas tinggi alias jarang nemu colokan, apa dia yang nggak suka berat-berat, atau mungkin ya dia suka yang nyoret-nyoret, dalam harinya yang 2-in-1 ya. Jadi itu jarang ditanyakan tuh. Makanya sering ditemukan ada orang ngejar performance grafik yang kuat tapi harga murah ya. Akibatnya dia beli patokannya VRAM gitu, katakan RTX gitu, dengan VRAM 6 atau 8 GB. 2 hari balik gara-gara dia nemuin baterainya boros banget. Ternyata dia orang mobilitas tinggi. Nggak cocok sama behaviornya. Iya, behaviornya dia malas membawa charger gede-gede. Padahal laptop gitu tuh wajib ya kalau keseharian. Ini bukan untuk laptop mobilitas sebenarnya. Jadi kalau ngejar performance aja, Lenovo alhamdulillah udah punya juga kan di seri tipis ringan tapi performance kencang pakai RTX juga gitu ya. Mungkin di Yoga nanti kita bahas. Jadi
banyak hal-hal yang kurang detail nanyanya, hanya nanya bisa main ini enggak ya, biasanya gini, AutoCAD bisa, Corel bisa, atau lebih game gitu ya, ke game ya, apa gitu. Gamenya kan nanti ada CPU board atau GPU board, artinya ada yang bekerja banyak lo pakai GPU atau CPU-nya. Nah, yang susahnya kan usernya juga nggak tahu jenis gamenya, apalagi yang jual tahunya cuma gitu, repot gitu kan. Jadi di sini pentingnya pertanyaan harus detail, nggak cuma sekedar standar-standar aja apa gaming, apa grafis, bahkan masih dikotomikan atau dibikin apa ya, polarisasi. Kalau game bagus ini, kalau kerja ini. Padahal itu udah selesai di 2018 ya. Udah lama lah ya istilahnya. Ya, udah lama, atau seri ini lebih panas atau apa. Itu udah isu-isu lama. Jadi di 2024 ini segmentasi saya kuatkan lagi supaya nggak ada kejadian lagi salah beli. Dalam arti ini terlepas nanti masalah pilihan apa tuh sesuai budget juga, kita juga punya solusi. Tapi yang dipastikan kalau katakan budgetnya tidak mumpunin, ya bukan mumpunin ya, mencukupi. Jadi budget kurang bisa, kan nggak mungkin lo yang jual bilang jual ginjal gitu. Pakai pay later lah. Nah, apa itu utang kartu gitu ya. Kredit, riba, jadi kemana-mana gitu. Kalaupun budgetnya udah mentok, udah nggak bisa melar lagi, ya pakailah laptop itu sesuai porsinya, sesuai kekuatannya. Bukan saya ngomong kasarnya lelet gitu loh. Ya, pada kenyataannya saya suka analogiin kendaraan bermotor aja. Ada cc kecil, bukan berarti motor cc kecil jelek. Karena kebutuhannya itu ke warung sama itu irit, tapi kalau untuk mudik keluarga, untuk balapan atau off-road kan nggak bisa. Yang sering dipaksakan adalah cc-nya kecil untuk melakukan hal-hal yang di luar Nurul gitu ya. Di luar Nurul udah nih. Kasian Nurul kemana sih? Jadi saya tuh agak-agak bukan tentang lo harga murah atau harga laptop murah mau banyak maunya, bukan. Banyak maunya boleh, tapi yang proporsional aja. Iya, istilahnya menyesuaikan dengan game itu. Juga gitu kan. Kadang-kadang ya game-game yang kayak mungkin kayak Cyberpunk apa segala ya, pastinya harus pakai GPU dedicated ya. Terlepas sekarang integrated udah kuat-kuat ya. Tapi idealnya dedicated. Untuk banyak fitur-fitur DLSS segala. Jadi itu sih segmentasi. Alhamdulillah Lenovo itu tipis-tipis tuh segmennya. Artinya kalau mau yang ini ada ini kok, bahkan budget juga gitu. Jadi bukan yang jauh-jauh. Jadi paling gampang ini, ada yang performan nggak, ada yang tipis nggak kita dikotomiin. Jadi ada yang performan tapi tipis. Ada yang tipis ringan tapi performan. Kita juga punya. Itu enaknya di Lenovo. Jadi nggak kalau performan harus berat ya. Oh kalau misalnya yang performan harus boros ya. Bisa juga ada yang irit. Ya balik lagi itu tuh kita namanya segmentasi. Segmentasi itu tadi. Pentingnya ditanyain behaviornya si usernya. Apakah dia tipikal orang yang suka mobilitas? Apakah suka mobilitasnya indoor outdoor, tanyain juga tuh. Banyak yang salah dianggap orang indoor outdoor itu sama, terutama di layar. Iya, betul. Outdoor jangan dikasih yang bisa ngaca ya, kalau atau otomatis nanti silau. Iya. Terus juga tentang kecerahan nits, itu juga harus dipikirin. Banyak lah. Ya, jangan cuma sekedar IPS doang. IPS, VATN kayak gitu-gitu aja. Dianggap sebagai dewa lah ibaratnya. Iya benar. Padahal OLED juga kan nggak semua orang butuh OLED. Betul. Jadi sekiranya mungkin kalau dari Pak Catur nih bisa ngasihin info nggak biar seenggaknya nih para sobat DB Klik nantinya nggak salah segmentasi dan juga nggak salah milih laptop gitu. Mungkin bisa dijelasin aja Pak Catur. Oke, di sini ada Lenovo Consumer PC Portfolio ya. Jadi consumer nih. Sore ini kita nggak ngomong seri komersil atau buku ya, seri bisnis.
Mungkin seri bisnis nih masih ada yang nggak tahu. Mungkin ada yang pernah dengar ThinkPad, ThinkBook, atau V14. Nah, iya itu sering banget sih. Itu seri komersil. Kalau consumer itu mulai dari ini mungkin PC ya, Idea Center ya. Mungkin dari yang kalau laptop ini IdeaPad. Ini yang kelihatan ya remaja ya, pelajar lah. Nah ini IdeaPad. Nanti kita dalamnya ada lagi. Terus untuk seri performance atau orang-orang nyebut seri gaming. Saya mengurangi kata gaming karena ibu-ibu agak-agak kurang suka dengar kata laptop gaming, anaknya jadi nggak di. Makanya namanya sekarang lock ya. Atau ada yang namanya LOQ, tapi saya lebih prefer sih ngomong lock. Karena ini bukan singkatan. Kalau LOQ nanti ditanya singkatannya apa, saya nggak tahu singkatannya apa. Di sini hanya kita bacanya lock. Terus untuk yang seri performance tentunya ada Legend, dan untuk profesional atau mungkin SMA kuliah ke atas lah ya, mulai yoga. Jadi di sini segmen ini dibentuk karena balik lagi tadi. Mungkin di sini kan masih orang tua ya, jadi berperan yang belinya, jadi lebih ke finance-nya ya. Kalau harga yang jadi pertama gitu ya, jadi panglimanya saran saya udah IdeaPad aja. Walaupun di IdeaPad nanti ada seri-seri banyak ya. Terus untuk performance tadi balik ke ini lock seri terjangkaunya. Kalau yoga udahlah ini udah up banget gitu. Udah istilahnya flagshipnya lah ya, flagshipnya Lenovo. Oke, dan PC Idea Center. Nanti ada all-in-one maupun desktop. Oke. Di yoga itu gampang ngapalinnya. Di 2024 ini ada 2-in-1 ya, bahasa ininya convertible, ditekuk gitu ya, jadi 360 gitu, jadi tablet. Terus ada Slim dan Pro. Satu lagi Yoga Book. Yoga Book ini makhluk sendiri sebenarnya karena 2 layar. Karena 2 laptop dengan 2 layar tuh ya dia doang nih. Kita punya Yoga Book 9i ini ya. I menunjukkan pakai Intel ya. Kalau nggak ada I ya berarti AMD gitu. Nah, buat siapa nih 2-in-1? 2-in-1 saran saya buat orang yang suka coret-coret. Yang sering salah itu orang beli laptop touchscreen nggak? Itu hati-hati, bedakan 2-in-1 sama touchscreen. Karena ini touchscreen juga. Ya, seri Slim Pro juga touchscreen. Jadi 2-in-1 itu kan konteksnya boleh bisa aku ambil contohnya aja kalau untuk ya. Tapi paling nggak dia memang butuh coret-coret ada stylusnya. Itu dia 2-in-1. Kalau dia cuma butuh touchscreen, Slim 7 juga touchscreen. Nah, suka yang ditanya adalah dia beli laptop user, terus stylusnya kok nggak dikasih Pro sama Slim. Gitu ya, Pro 9 kalau nggak salah yang touchscreen itu. Nah, saran saya stylusnya itu kan nggak mungkin laptopnya nggak bisa ditekuk, katakan sampai 180. Ya 80, kan nggak mungkin nulis gini. Atau posisi gini. Kan nggak mungkin. Ini pergelangan tangan bisa cedera ya. Idealnya stylus hanya digunakan di laptop yang bisa jadi tablet alamiahnya, jadi nggak cedera. Yang bisa 360 makanya derajat. laptop harus ditanyakan dia butuh touchscreen-nya atau coret-coretnya. Kalau touchscreen ada di Slim 7 juga udah touchscreen. Dan touchscreen ini gunakan stylus yang dari Maha Kuasa aja. Atau jari ya. Interface. Jadi kalau ngetik lagi presentasi, saya juga suka tuh saya touchscreen kalau ini ya. Enak. Lebih cepat aja. Tapi bukan untuk coret-coret jangka panjang, artinya lama. Ya bisa sih coret-coret tapi pakai stylusnya pakai jari ini. Nah, di sini kok mati? Ya, laptopnya sih. Oke, sorry karena tadi ada kesalahan teknis bentar karena ternyata laptopnya lagi habis baterai ya guys ya. Biasa kan laptop performance otomatis makan banyak baterai ya Pak Catur ya. Itu karena lupa dicas aja. Harusnya sih lupa dicas itu. Jujur aja saya, ini kuat aturan. Oke, mungkin bisa kita lanjut lagi nih Pak Catur. Tadi kita sampai di coret-coret. Nah, kalau konteksnya orang super mobile, artinya yang jadi konsen dia adalah bukan coret-coretnya, tapi pengen tipis, pengen ringan, cari seri Slim. Simpelnya gitu. Nanti ada 2 pilihan ya, kayak Yoga 9, Yoga 7. Di Slim juga gitu, Slim 9i,
Slim 7. Nah, kalau ada kata yoga bukan berarti namaste bisa ditekuk. Yang ini nggak bisa ditekuk nih, bisa patah kalau ditekuk. Artinya hanya kejar tipis dan ringannya. Jadi bisa jadi tipisnya atau ringannya beda mili atau berapa gram aja, tapi pasti lebih tipis sama lebih ringan. Dan baterainya biasanya lebih gede WH-nya dibanding yang ini. Bisa jadi WH yang ini gede, tapi ini kan performanya. Jadi depends on ini juga sih, kartografi segala. Tapi paling nggak kalau beli slim itu kita menjanjikan orang akan dapat laptop yang tipis sama ringan. Daripada ini yang 2-in-1 ataupun yang Pro. Yang Pro bisa atau kalau 2-in-1 biasanya tebalnya sih, karena layarnya kan bisa jadi tablet, biasanya lebih tebal. Kalau Pro biasanya lebih berat. Walaupun cuma berapa gram sama berapa mili ya. Tapi slim, dan saya penggemar ini sekarang. Yang slim. Ya, saya dulu yang model gini, buat orang-orang yang belum pernah mengalami betapa bukan harga ya, yang dibayarkan dengan baterai awet itu lebih menyenangkan daripada performa, pasti milih ini. Karena logikanya gini, enak nih, tipis, ringan, performa kencang. Saya juga gitu, pakai RTX, yoga pakai RTX kan, 4070 waktu itu. Saya punya Yoga Pro 9 waktu itu, 9 Pro. Ditukar-tukar, tahun ini pakai Pro dulu baru 9. Baru angkanya. Angkanya dulu, ujung dulu baru slim. Nah, pada kenyataannya saya nggak pernah tuh di bandara ngedit film 4K. Saya nggak pernah tuh editing, main game tuh pada kenyataannya nggak pernah. Yang ada cuma buka Excel, buka baterai lebih penting daripada grafis. Bukan nggak penting ya, PowerPoint nonton film aja grafis. Tapi kan itu semua pakai integrated aja kuat. Pakai RTX. That's why saya pernah ngebandingin, jangankan sama slim ya, Yoga Pro satu pakai integrated grafik, karena kita punya integrated juga, sama dedicated yang pakai RTX itu. Itu baterainya bisa 2-3 jam lebih hemat yang integrated. Itu sama-sama Pro loh. Gimana kalau sama slim? Sama-sama slim. Ya, jadi daya tahan baterai itu juga harus jadi tolak ukur ya. Jangan terjebak sama gigahertz, VRAM 8 GB. Ingat, di jalan itu nggak semua orang melakukan hal-hal yang tadi saya bilang, main game atau game-game berat. Karena main game berat sampai colok juga kan. Terus nggak tiap orang editing foto, video. Editing foto paling sekarang saya pakai handphone, pakai laptop segala itu lebih ringan secara praktisnya, karena dari video-video rekaman kecil. Jadi balik lagi, kalau ngejar tipis ringan, carilah yang slim. Pokoknya ada embel-embel slim aja. Kalau yang ini, nah ini pengganti kalau nggak mau bawa yang berat-berat. Jadi kayak Legend Go sampai kelepasan. Legend series. Legend Go itu ya, konsol nanti kita itu babak berikutnya. Legend atau Lock gitu ya. Nggak mau 2 kilo, tapi performa pengen yang bagus. Pengen yang kencang, dalam arti mungkin nggak sekencang yang tebel-tebel, TGP-nya beda gitu. Tapi paling nggak dia untuk seorang profesional biasanya ketemu klien, bisa lah dia presentasi sambil ngegerakin. Jadi anak buahnya di kantornya, di iklan atau apa, bisa pakai yang tebel-tebel. Tapi ketika presentasi cukup bawa yang Yoga tipis. Pro. Jadi Yoga Pro ini untuk profesional nih. Kalau saran saya sih yang lebih mobile. Jadi itu konteksnya ya, ada Pro, Slim, 2-in-1 sama Yoga Book. Kalau yang butuh 2 layar, ya 2 layar juga asik untuk presentasi 2 arah, karena punya 2 layar kan, depan-depan. Ini segmentasi ini kelihatannya sepele ya. Saya kalau training tuh lama di sini. Jadi di segmentasi karena pada kenyataannya user masih terjebak prosesornya. Ya benar. Contoh banyak 2024 banget ini semua pakai Intel Ultra 7 155H. Yang Pro juga Ultra 7 155H, Slim juga Ultra 7 155H, 2-in-1 juga pakai Ultra 7. Semuanya pakai Ultra 7. Artinya
kalau ditanya, ini i7 semua nih, bukan i ya, Ultra 7 semua nih. Nah, i7 udah almarhum ya. i3 udah bye-bye lah ya. Nggak ada lagi nih. Adanya core 5, core 3, core 5, core 7. Ya, jadi 2024 ini banyak banget. Nah, ini prosesor sama semua nih. Grafis logikanya sama juga kan, pakai Intel Arc. Ya. Nah, mulai bingung kan? Jangan bingung. Yang ini pasti performanya di atas 2 ini. Karena ada patokannya gitu aja. Karena ada faktor X. Faktor X-nya itu kita kayak ada overclock kecil lah. Kalau gampangnya orang awam, overclock di mana performa dia yang Pro ini pasti di atas yang Slim sama yang 2-in-1. Yang Slim pasti jauh lebih hemat daripada yang seri Pro. Ya, walaupun kipasnya sekarang 2 juga Slim itu. Oh. Fan-nya 2, dulu kipasnya 1. Sama kayak Pro, kipasnya 2 juga. Jadi performa juga. Tapi pasti lebih irit lah daripada seri Pro. Ya. Yang 2-in-1 ya udahlah untuk orang coret-coret tadi. Karena ngejar coret-coret. Cara coretnya itu tadi. Bukan ngejar ininya. Kalau dia nggak banyak coret-coret sih, ini touchscreen juga gitu. Ya. Itu sih ya, untuk segmennya yoga. Nah, mungkin lanjut bisa di next lagi untuk seri gaming atau seri performance. Kita ngomong seri performance aja nih Pak Catur. Nah, yang ini nggak today ya, ini materi 2023 ya. X80 karena yang 2024 today-nya 2024 ya, belum diedit-edit. Jadi segmennya kalau dari performance kita punya Legion 9i, Legion 9. Nah, bedanya sama yang tahun lalu ibaratnya, kalau sekarang itu nggak ada embel-embel slim. Kita Legion 7 sama Legion 5. Mungkin di Amerika masih pakai tuh, jadi nggak usah bingung aja. Sama kalau ada Pro, berarti ngejar performance-nya gitu. Tapi kalau nyari yang tipis, Legion yang tipis. Kalau bobot masih 2 kilo semua. Masih sama. Beda-bedanya tuh ada yang 2,2, 2,3, ya 100 gram gitu. Tapi nggak signifikan ya, nggak berasa lah 100 gram. Konteksnya lebih ke ketipisannya lah ya. Ini lebih slim, makanya dulu namanya slim. Nah, kalau yang performance Pro nanti ada lebih yang terjangkau. Kalau dia nggak anggaran nggak masuk, kita pakai 5. Tadi teman saya bilang, Tur bagusan Legion 5 atau Legion Pro? Lo untuk editing ya? Iya. Saya bilang kalau lo kerjanya lebih banyak editing, udah profesional, ada embel-embel Pro-nya. Itu pasti performance banyak lah di layar segala, banyak pilihan. Itu lebih oke daripada seri yang Legion. Tapi kalau lebih mobile, slim. Nah, yang terjangkau ada Lock. Betul. Dan di adeknya lagi Adeat Gaming. Tapi memang tahun ini sebenarnya mungkin udah nggak ada yang baru ya, di tahun lalu ya. Tapi semua melebur ke Lock, tapi ya masih ada lah di masa ini buat budget sentris lah, orang yang sangat yang patokan pertamanya ya harganya di bawah 10 jutaan. Iya, betul. Gaming. Ya. Lebih affordable istilahnya. Jangan ngomong kalau depan ibu-ibu. Seri performance. Dapat performance ini Bu, gitu kan. Walaupun ada iPad Pro ya. Repot juga ya. Agak repot. Oke. Jadi susah lagi. Ya. Oke, terus ini yang tahun ini ada Lock, terus Legion 5, terus Legion 7, baru Pro sampai Legion 9i. Nah, kalau Legion 9i sih udah paling yang ultimate, itu sistem pendinginannya beda-beda. Nanti mungkin ini bisa dilihat sistem pendinginannya mulai dari yang 9i ini udah liquid. Jadi cairan. Pakai cairan itu. Saya nggak nyebut air ya, tapi ya kayak air sih, coolant lah. Kalau air nanti dari keran lagi. Iya, takutnya. Ya, dia itu ada pompa ininya, elektriknya, jadinya jadi ada sensor di atas GPU. Kalau nembus di atas 86 derajat kalau nggak salah Celcius, itu pompa bekerja, ngalirin cairannya itu tadi, liquidnya. Semburannya kenceng. Jadi dia beneran cairan. Oke. Nah, kalau yang Pro ini vapor, tau lah ya, vapor chamber itu dia vakum. Sebenarnya sejenis di dalam pipanya juga dia kayak berlapis-lapis. Ini susah banget. Dan biasanya pendinginnya pakai udah liquid metal. Oke. Ngebongkarnya harus service center nih. Udah nggak bisa bongkar ke servis abal-abal.
bukan tentang ini juga berantakannya apa segala, itu beracun. Liquid metal itu bahaya lebih ke bahayanya ya, sih. Selain itu vapor chamber itu mahal ya. Setahu saya laptop itu kalau udah vapor chamber yang paling topnya lah. Itu nggak sembarangan brand itu pakai vapor. Nah yang baru tuh kita yang pertama kali liquid. Jadi atasnya vapor tuh liquid. Nah yang dua ini nih udah perwakilannya sama. Kalau Legend 5 sama 7 namanya Coldfront Hyper. Kalau ini hyper chamber, sama sih hyper juga nih. Konteksnya adalah, saya ambil aja lah ya. Ini nyambung ke ini ya. Tapi pelan-pelan aja sih. Bisa. Kabelnya agak panjang nggak? Ya udahlah, nggak usah. Kalau bisa repot. Ini kanan kiri udah nggak ada knalpot lagi. Exhaust semua ke belakang. Exhaustnya ke belakang semua nih. Kalau kita main game itu tangan kanan kan nggak enak ya, kena udara. Ya pas megang mouse gitu kena panas. Ya kena panas. Ini dua-duanya sama, semua dibuang ke belakang. Tapi dengan konteks Pak itu samping kanan kiri ditutup nggak bahaya tak? Gitu. Nggak, karena juga boleh dibongkar sih kalau kalian lihat itu ada busa tebal. Kita bagian depan nih. Bagian mouse gini, pegangan ini, touchpad, tangan ini ya, palm rest ini, itu nggak bakal kena angin panas. Semua angin panas ke belakang semua udah dibatas, di tengah ada busa tebal, di belakang ini tutup ini. Nah, ini konteksnya supaya angin itu nggak bleber kemana-mana, fokus ke belakang. Ke belakang semua. Kanan kiri itu bikin malah angin tuh kemana-mana. Nyebar ke keyboard segala, ke tombol WASD. Nah ini nggak kejadian dua ini. Dan lock hampir sama, lock yang terbaru yang tahun ini yang X90. Oh iya, buat yang belum tahu X80 itu X90 itu apa? Kodenya nanti di MTM ya kalau nggak salah. Di MTM-nya ada kode 9 atau 8. Kalau 9 dari tahun ini. Ya. Yang baru, generasi baru ya. X90. Kita internalnya nyebutnya X90. Kepalanya 9. X9 kalau gitu. 8 dari tahun lalu. Gitu. Bukan berarti jelek yang 8 ya, tapi ya baru aja kalau misalnya lebih ke mungkin CPU atau pendinginan. Kalau GP masih sama 40 ya kemarin. Iya. Jadi ini seri-seri ini balik lagi. Kalau saran saya sih kalau buat yang mahasiswa baru belajar editing apa segala, lock aja. Kebetulan yang baru ini kan dari tahun lalu sebenarnya udah sRGB 100. Nah, di sRGB 100 kalau Legend itu mulai dikenalkan di CIP3. Jadi kalau konten kreator itu sebaiknya kalau udah serius jangan lagi Full HD. Satu lagi jangan sRGB di CIP3. Terus layar juga jangan lock masih Full HD memang ya. Tapi kan itu untuk belajar. Saran saya udah di atas 1440. Kebetulan kita udah 1610. Kalau ini masih 16:9 ya format gambarnya. Jadi kalau konten creator serius saya ajarin tuh jangan pakai 16:9 lagi, 16:10. Nanti resolusinya bisa 1600, 1800 bukan 1400. Sebelum. Tapi kalau masih 1080 sRGB 100 boleh untuk belajar aja. Tapi kalau udah serius, kebanyakan gini, konten creator itu melihat baru belajar nih konten creator, melihat RTX. Tergiur. Iya, berapa VRAM-nya kan? 6 GB, 8 GB. Makanya ada yang bilang Lenovo kemahalan nih Legend-nya. Di Legend inilah ya, Legend series, nggak usah yang Pro lah. 26 juta, 4060 padahal. 4060 atau yang Pro juga ada, yang Pro 5 juga 26 juta. Tapi kan beda. TGP-nya beda. Bisa jadi kalau lock pakai 40, katakan ada yang 4060, biasanya nggak sekuat TGP-nya. Buat yang belum tahu, TGP itu total graphic power ya. Itu bukan VRAM. Nah, itu kalau beda lagi ya. Lenovo bisa lihat di PSREF-nya. Tapi banyak user melihatnya dari NVIDIA control panel. Nah, betul. Itu sebuah kesalahan. Ya, kadang sama. Itu namanya MGP, maximum. Ya, maksimum itu ketika disiksa. Kadang sama, tapi ada beda. Saya pernah nemuin di Yoga Pro. TGP sama MGP-nya beda. Di MGP-nya itu mentok di
70 atau berapa. Pas di TGP-nya malah lebih tinggi. Bingung kan? Beda. Maksimum. Ternyata karena ada X Factor tadi. Oke. Terus ada juga di di Legion Slim kalau nggak salah. TGP-nya 100 berapa ya? MGP-nya 100, saya lupa, 30 atau berapa? TGP-nya 115. Nah, brand lain tuh nggak punya masalahnya kayak PSRF gitu. Oh ya. Suka nih, saya pernah menemuin ada RTX 4050 di Nvidia Control Panel, dicek TGP-nya 140. Sementara kalau lock kita kan 4050 kan 95, 105 lah, sekarang naik ya, jadi betul. baru 105. Dibilang kalah kita. Saya bilang itu enggak, itu MGP itu keluar ketika disiksa. Ya. Ketika kita main game apa segala TGP sebenarnya. Makanya saya pernah nguji sama-sama 4050 lock Lenovo 90 watt ya TGP. 95 watt sama brand lain itu yang 140 watt. Oke. MGP-nya. Ya. Hasilnya sama tuh. Momentum Rider, sama aja. FPS-nya. Artinya berarti kan nggak terbukti bahwa dia TGP-nya yang dibilang orang-orang 140 ternyata nggak terbukti, ternyata cuma 100-an doang, 95 sampai 100 juga, artinya nggak beda jauh lah sama lo. Itu rumitnya. Jadi moral ceritanya adalah ketika kita melihat laptop spek ya, spek kan dipajang tuh di samping kiri kanan ya, atau di online ya, itu biasanya nggak detail tuh. Bahkan kalau kita baca PSRF dari Lenovo punya, itu pasti detail, nggak bakal tersesat lah. Brand lain bisa jadi susah tuh. Bahkan nggak usah kayak lock nih, single channel, dual channel, slotnya ada berapa, itu di PSRF disebutin tuh. Udah detail semua ya, Pak Catur ya. Yang 12 GB kan kita punya lock yang 12 GB, 1x12. Itu Lenovo doang yang punya Pak Catur kayaknya. Teman saya tuh. Kalau ditanya kenapa, teman saya bilang iseng aja tuh, keren kan. Tapi keren sih, bener ya. Maksudnya gini loh, DDR5 12 GB. Pada kenyataannya tuh main game apa segala, kita belum ada dana untuk nambahin RAM, itu udah cukup. Udah enough lah ya anggapannya ya. Apalagi pakai Intel gitu ya. Ya walaupun bukan ada yang 12 GB, tapi ternyata tentang dual channel aja saya harus riset ulang ya. Dulu kan harus dual channel tuh konsepnya kan biar inilah ya, keluar masuk nggak ada keluar masuk gampang. Ya. Tapi ternyata ya DDR5 sekarang kan ada yang istilahnya, dulu kan 1x64 tuh. Kalau pakai CPU Z ketahuan orang jadul. Itu kelihatan tuh 2x32. Jadi udah dual channel, bahkan baru satu keping. Iya, satu keping. Jadi konsepnya agak beda, terlepas tetap single channel, tapi kayaknya rasa-rasanya sekarang tuh laptop satu keping aja udah oke sih. Iya, bingung saya juga. Jadi artinya DDR5 ini agak lain arsitekturnya daripada DDR4, DDR3. Jadi DDR5 ini emang terobosan lah. Ya. Udah agak lain kalau katanya orang-orang. Ya. Jadi itu ya, ini segmen di gaming. Terus kita move lagi. Oh, ini layar. Ini termasuk ya, ada yang nanya. Layar ya? Monitor. Bahasa Indonesia di layar. Ini kebetulan apa nih? Ini R ya? R27i. R belum nongol nih, ada Q, L, D, Y, G. Sama G series. Kalau D untuk pelajar, terjangkau. L ini untuk kantoran. Q ini untuk performance gitu. Untuk profesional lah ya. Nah, gaming ada Y sama G. Nah, R itu di tengah-tengah. Nah, R itu di tengah-tengah antara Y sama G. Nah, ini R. Jadi kalau yang serius gamer, antusias gamer, competitive gamer itu pakai Y ya guys ya. Jangan sampai salah. Ini yang full HD ya. Berarti dia solo gamers. Gamers yang dari Solo lagi. Enggak gitu dong. Yang udah kelihatan. Ya, dia main sendiri lah ya, nggak bukan social gamer tuh rame-rame. Itu R. Nah, kalau yang terjangkau tuh G. Tuh di layar aja rame ya, di monitor aja. Iya, serame ini. Ada segmennya. Jadi ada segmen juga bahkan di monitor. Dan
layar gaming tuh ya cirinya ya, ini pasti penting nih, respon time. Response time Ini di bawah- pasti ngejar. Di bawah biasanya 1, ya ini udah 0,5. 0,5 ms. Iya, tahu nggak mata manusia berapa milisecond untuk ngedip gini? Ini Nah kalau- itu berapa tuh? Setahu saya sih 100 milisecond. Saya lupa secara ini, tapi pasti di atas 50 apa di atas 30 saya lupa. 50 di atas 50. Berarti lebih lambat daripada Lebih cepet dong. Oh. Ini kita belum ngedip dia udah udah berkali-kali langsung ini. perubahan warna apa segala cepet. Oke. Perubahan babak main game segala. Terus refresh rate penting juga. In-plane switching ya dari kanan kiri masih oke lah. Masih oke Full HD warnanya. sama layar. Nah ini kenapa Full HD ya balik lagi. Dia mungkin gamers yang ingin nggak terlalu nggak terlalu yang kompetitif, udah cukup. Karena kan balik lagi harga. Harga Iya. juga gitu. Tapi better than G. Betul. Jadi R-nya yang baru. Ini baru. Saya baru Betul lihat. banget. Saya baru lihat. Nah jangan Oke. lupa kalau beli monitor Lenovo install namanya Artery, ini free. Takutnya gini nih, ini monitor nih. Semua di belakang. Nah colok kayak gini kan repot nih ngatur-ngaturnya segala ya pengaturan. Ini pakai ini di laptop kita kepasang Artery ini free. Kita bisa atur-atur. Bisa langsung lihat nih. Bisa lihat aja apa yang ya yang mau pengaturan lah. diatur. Pengaturan di layar daripada kita nyari tombol-tombol di belakang. Nggak. Iya, apalagi kalau space-nya jauh gitu kan Ya, antara itu ada ininya. jeda ya karena gamingnya. Nah, yang paling rame ini iPad. Yang paling rame nih. Banget. Kita umat ya. Sama sih 2-in-1 Slim Pro. Ini di 5 ya, iPad 5 ya. Jadi ada yang Pro 5, Slim 5, 2-in-1. Sama konteksnya kayak yoga. Kalau butuh yang coret-coret 2-in-1, dulu namanya tahun lalu namanya Flex. Sekarang nggak pakai Flex 2-in-1 aja karena lebih enak. Kemarin ada nanya karena pakai obat jerawat Flex hilang katanya. Udah pakai serum. Ya, jadi 2-in-1 ini konteksnya adalah ya laptop bisa jadi tablet, terus slim ini tipis dan ringan. Ini paling habis menurut teman saya juga nyari susah banget katanya. Laris datang habis karena saya jujur aja seneng sih sama Slim 5 karena pertama tipis ringannya dapat, prosesornya udah ultra yang sama kayak yoga tadi ultra Sama, 7 iya. tapi pasti performa apa segala ya kipasnya 1 bla bla. Tapi ini bukan terlepas bisa grafis kuat ya bentar akhir, tapi saran saya sih bukan content creator. Slim 5 ini sales yang jarang nemu colokan lah. Ini baterainya apa itu? Ultra itu kan konsepnya. Kalau untuk anak kuliah masih masuk nggak Masuk nih kira-kira? banget. Masuk banget ya berarti. Kalau mahasiswa memang standarnya harusnya ini. Minimal lah ya. Ya, nanti minimal. saya cerita ya. Terus Oke. ada untuk performance pro. Ini juga ada yang pakai Ultra 7 juga, tapi pasti lebih performan daripada Slim. Nah ini saya suka nyindirnya kayak yoga lebih paling jangkau. Jadi Iya, yang tersasar betul. di bodinya Versi dia, light. Iya, versi lebih terjangkau. Ini garasinya sama soalnya 3 tahun. Iya, bener. Kita udah ngobrol-ngobrol di iya. seri Thank you. iPad, ada 2-in-1 buat coret-coret, ada yang dicopot, ada yang ditekuk. Untuk tipis dan ringan ada seri Slim, ya dari Slim 1, Slim 3, Slim 5. Untuk seri performance iPad. Tapi semua bingkainya adalah harga lebih terjangkau daripada yoga. Udah, pokoknya kalau denger iPad pasti lebih terjangkau daripada ya, yoga. Semahal-mahalnya Pro pasti nggak bisa ngalahin kakaknya yang yoga. Iya. Tapi ini bagus juga ya, tapi mulai ada perlindungan ke retak, pecah segala ketumpahan air itu mulai Slim 5. Maksudnya seri 5. Seri 5. Pokoknya ada 5 itu udah mulai dapat ADP. Otomatis ada Tapi 3 EDP-nya. belum. Oke. Ya, itu aja. Nah, kita lanjut lagi ke Ini waduh, military grade. apa ini? Menyenangkannya laptop Lenovo sekarang udah military grade dalam konteks bukan untuk dilindes tank ya. Ini beda military maksudnya ya, guys ya. Buka tutup berapa ribu kali. Kelembaban ya. Ini kan debu-debu kelihatannya. Paling gampang sih ngujinya itu diinjek aja. Itu bisa nahan bobot di bawah 50 kilo. Oke. Artinya ketiban barang yang masih
45 kilo masih aman. Nggak Berarti pecah. ketiban buku Ya. atlas atau apapun itu yang beratnya nggak sampai 50 kilo masih oke lah Tapi ya. anak toko saya nggak berani nyoba. Saya yakin anak toko Ya agak ngeri juga Pak Catur. paginya makan lontong sayur kan. Jadi ada takut Udah ya. bukan lontong sayur lagi Pak Nah. Catur. Military grade ini mulai dari kalau yang X80 dari Slim 3 sekarang. Dulu mentok dari Slim 5 ke atas. 5 ke atas tuh udah pasti military grade. Tapi Sekarang udah dari tahun menjalar. lalu ya, dari Slim 3 yang generasi 8 ya. Itu udah military grade. Jadi lebih apa ya, lebih tough lah untuk Oke. sehari-hari. Tuh. Oke. Nah ini fitur-fitur simple aja di Lenovo juga. Saya cerita dikit aja lah ya. Kalau misalnya kita lagi enaknya di Lenovo itu, kita bisa menyesuaikan komputasi kita ya sesuai keadaannya. Contoh gini, ini di Windows ada quiet, balance, performance. Ya, kalau di seri gaming ada lagi namanya custom. Ini kan ngatur nih kipas, ngatur performance, pencahayaan. Padahal sering saya temuin user itu dalam sehari itu beda-beda kasusnya. Contoh, lagi lupa nih bawa charger atau aduh, charger gue di kantor lagi meeting di luar lupa bawa. Pindah aja langsung quiet. Itu satu paket tuh, cukup Fn plus Q. Fn sama huruf Q di keyboard. Gampangnya di Lenovo gitu ya. Jadi nggak usah masuk editing kipasnya balance. Ya di Windows ada sih balance, tapi ini lebih punyanya Lenovo. Lebih simple. Simple, jadi cukup FNQ atau lagi rendering. Kok lelet ya renderingnya gitu. FNQ aja nanti performance. Ya idealnya sampai colok, tapi nggak colok juga kan udah kenceng-kenceng ya. Udah Colok oke lah. listrik gitu ya. Atau yang sehari-hari balance. Nah itu cukup FNQ. Jadi nggak usah nge-restart lagi rendering kita restart lagi programnya nggak usah. FNQ-nya langsung berubah satu paket ya. Entah kipasnya di brightness-nya. Iya brightness-nya. Jadi backlit keyboard-nya ada yang dimatiin atau enggak. Itu satu paket. Itu enaknya FN plus FN. Q. Ya, kalau ini untuk yang hobi masih ngoprek nih. Gitu. Nah, itu. Yang nggak kurang puas sama pengaturan. Nah, benar. Di seri-seri performance ada namanya custom mode. Ya, yang masih suka-suka manual itu cocok. Baterai juga penting nih. Kalau masih ada yang mikir kalau baterai udah penuh cabut aja. Nanti meleduk. Dikerokin bisa minuman tangan. Nah, di Lenovo tuh ada 3 sekarang. Ada conservation mode, overnight, satu lagi rapid charge. Nggak kelihatan nih rapid charge nih di atas. Rapid charge itu kalau untuk ngecas cepat. Oh, fast charging istilahnya. Ya, jadi kalau biasanya saya cerita sih kayak kemarin saya mau naik pesawat gitu, ya lagi nggak ada hiburan, maskapainya nggak ada hiburan gitu kan. Saya pilih rapid charge, baterainya biar cepat penuh aja. Itu 15-20 menit udah bisa 80%, cepet banget. Udah sepenuh itu? Ya, artinya bisa nonton 2 jam ya. Oke. Nah, kalau buat yang suka dicolok terus, terutama yang ini nih ada nih kasusnya main game, udah penuh dicabut, itu game langsung turun tuh performa atau otomatis. Lagi rendering video, udah penuh dicabut, jangan dicabut, itu performa biasanya jadi beda ya. Colok aja terus, pilih conservation mode. Dia di posisi 75-80 dia stop, nggak bakal 100. Nah yang terbaru 2023 lalu disebut overnight, semalaman lah bahasa Indonesia. Artinya ada orang yang udah capek sampai rumah, besok lagi mau pergi meeting segala, baterai kosong kan, colok aja pilih overnight. Ini ada semua di Vantage ya, tinggal pilih aja di sini. Bisa dipilih overnight. Nanti ketika nyentuh 80 dia akan stop. Sama mirip kayak conservation mode, overnight itu stop, tapi nanti ketika biasanya sih jam 6 pagi gitu. Udah memasuki pagi istilahnya. Selamat fajar. Dia akan nerusin lagi tuh. Jadi let's say jam 7 dia berangkat kantor udah 100. Kalau di sini tetap 80 di conservation. Overnight nih asik ya buat orang-orang yang pengen nggak kepikiran lagi tidur, aduh baterai gue bahaya nggak ya dicas semalaman, kembung nggak ya kayak gitu. Tapi pagi hari 100 nggak 80%.
udah pas Udah timingnya. kan kalau keluar rumah baterai 100 lebih pede lah. Daripada nggak 100. Nggak deg-degan nih. Oke. Lanjut kita Terus ada juga ada AI iChip. chip. Ini mungkin Wih. salah satunya brand di dunia. Ini lagi musim AI. Mm-mm. Tapi AI ini bukan nyayangin untuk prosesor atau GPU-nya. Kan prosesor sekarang banyak yang udah ada NPU nyebutnya ya, tapi orang awam nyebutnya udah ada AI. AI. Nah, ini AI chip ini bahkan udah dikenalkan dari 2 tahun yang lalu sebelum masa-masa prosesor punya AI. Dalam konteks ini hanya mengoptimize performanya laptop. Jadi gini, terkadang kita tuh nggak tahu nih jenis game apa, kita nggak tahu nih buka aplikasi bagusnya CPU atau GPU yang bekerja. Kita setting maximize. Orang zaman dulu hobinya maximize, bukan optimize. Oke. Maximize itu kipas rata kanan, Heeh. kencang terus, berisik, Berisik gitu ya. debu gampang masuk, bukan masuk gampang, darahnya cepet kotor. Cepet kotor Padahal pastinya. belum berantem tuh. Masih santai aja bro, belum rendering kencang gitu ya. Nah, dengan AI chip ini, itu mensinergikan antara optimize, antara lo lagi kerja apa sih? Lo butuh berapa sih CPU? Lo butuh berapa sih GPU? Berapa watt gitu? Nah, itu yang ngatur si AI-nya tadi. Buatannya Lenovo. Itu chip hardware, AI-nya chip. Oh, AI kan oke. software ya. Ini AI itu hardware. Tapi bukan untuk nyaingin kerjanya CPU atau GPU. Dia Hanya sebagai optimizer. optimize supaya laptop itu ya kalau lagi pengen kenceng bisa, kalau pengen yang santai, irit, ya supaya irit dia bisa dimanfaatkan. Nah ini biasanya mulai dikenal antara di Yoga Pro sama di seri game ini. Nah yang harga terjangkau udah ada AI chip tuh lock ini. Lock. Makanya bersyukur nih lock ini. Harga nggak semahal Legion, tapi sama punya untuk AI performance-nya atau ada AI chipnya sama kayak kakaknya Legion. Oke. Itu tuh enak ya nih contoh-contoh beberapa yang udah dipasangin ada peningkatan FPS-nya. Ya, Oke. Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man, Valorant. Mantap sih. Itu optimize namanya, bukan maximize ya. Lebih kadang-kadang ya itu belum berantem belum apa nggak usah apa tuh kipasnya dikencengin. Dan kerjanya CPU GPU kadang-kadang kita nggak tahu. Walaupun kita punya ya Max Switch ya. Iya betul. Kalau penggemar Max Switch kita ada di seri Lock juga ada. Tapi kan kadang kita nggak tahu nih lagi apa jalannya apa. Iya, bagusan pakai GPU. Mendingan auto sih. Beda-beda tipis doang kok. Daripada kita masih ribet di GPU customize sendiri gitu. Dedicated apa integrated. Auto lebih menyenangkan, lebih presisi ya, optimize. Lebih simpel juga, lebih tepatnya. Nah terakhir tentang garansi nih, Nah yang ini sering ditanyain juga sama temen-temen nih Pak Catur. Jadi semua consumer laptop Lenovo ada premium care-nya. Oke, semua guys. Ya, yang ada Windows ya, saya kapan yang Windows waktu itu sempat ada. Semua ada premium care-nya. Nah, apa itu? Ada beberapa, jadi third party, cek tahunan. Tapi yang paling ingat 2 ini aja nih dulu nih. 247 sama onsite. Onsite. 247 itu artinya teman-teman habis beli laptop, itu kalau terjadi apa-apa, itu amit-amit bisa lah ya. menghubungi. Oke. Nomor bebas pulsanya premium care, gratis, manusia, bukan bot, bahasa Indonesia. Ya boleh, kemarin lupa pas lebaran haji ya, kalian bisa telepon aja jam 3 pagi juga boleh, karena DBB tutup kan jam 3 pagi ya. Iya betul. Tidur semua. Jadi kalian bisa telepon. Bisa telepon ini, nggak usah telepon DBB, bisa telepon. Dan bukan tentang solusi apa segala ya, di sini bisa curcol gitu, ngobrol. Siapa tahu bisa diselesaikan lewat di telepon itu. Tapi kalau ada yang fisik artinya oh iya tuh kayaknya dianalisa kan sama mereka kan. Gimana nih? Oh kayaknya ada pergantian komponen. Aduh, males panas, Surabaya lagi panas. Bisa onsite, bisa di tempat. Tuh, bisa disamperin di tempat langsung ya Pak Catur ya. Enggak, Lenovo IP1 berapa? 45 jutaan. 4 jutaan sih. Iya. Bisa onsite. Brand lain mana ada 4 jutaan 24 jam 2 tahun loh. Laptop 4 juta udah Yoga onsite. Legend 3 tahun. Yoga Legend 3 tahun. Oke.
2 tahun. 2 tahun. Kecuali Pro ya, iPad Pro. Itu nggak ada lah sama brand. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman hubungi ya 001, ini kelihatan kayak dari sini. Nah, 001 80 30 1124 ya nanti gampang lah. Gampang, nanti dicantumin aja. Itu di telepon nggak nyampe semenit udah diangkat. Pasti udah diangkat ya Pak Catur ya. Mungkin ada lagi sih yang 007 tapi itu hari kerja. Yang 24 jam itu yang ini. 247 itu yang 001 ini. Ya. Jadi ada seri gaming atau nggak? Kalau gaming nanti namanya Legion Ultimate Support. Tapi sama aja sih konteksnya 247 juga. Ya. Nah baru habis itu ini yang EDP, Accidental Damage Protection ya. Yang sering ngereok, tantrum. Saya sih paling suka ngomong ada laptop buat mahasiswa nggak? Tahun ajaran baru kan? Suka selalu gitu. Jurusannya apa? Ya Tambak Sari, kemana lah, Gresik, itu jurusan. Beda jurusan ya Pak Catur ya. Gresik Sidoarjo gitu. Saya bilang jangan nanya jurusan dulu. Yang nyariin kan orang tua nih. Nah, anaknya nih. Nah, kalau saya tuh gini, kalau ada laptop yang bagus dong untuk anak kuliahan, saya suka tanya, cewek cowok ya? Nah itu. Cowok jangan yang 2 kilo, cewek jangan dikasih yang 2 kilo. Bungkuk yang ada Pak Catur ntar. Ya, ada laptop 2 kilo, adapter 500 gram, buku, medosa 3 berapa? 3,5 berat banget 3,5 kilo ya. Belilah Yoga. Kenapa Yoga sama Legion aja saya arahin? Karena ini 3 tahun. Oke. iPad bukan nggak boleh, budget juga ya. Tapi kan 2 tahun. Tapi kan kalau 3 tahun kalau pinter aja anaknya ya, dari tingkat 1 sampai wisuda lah ya. Kejadian-kejadian di kosan nih, tahu ya kehidupan di bar-bar ya. Iya. Anaknya dulu mau kosnya di kuliahnya. Reoknya kayak gimana? Iya, ketumpahan kopi temen, Indomie, kesandung kabel temennya jalan, pecah. Jatuh dari kasur. Dan itu bisa berkali-kali. Kita unlimited. Multiple claim lah ya anggapannya. Brand lain itu cuma setahun. Oke. Ada yang 2 tahun tapi sekali setahun. Itu ya kalau Yoga Legion ya, kenapa anak mahasiswa saya sarankan Yoga Legion? Harganya memang agak lebih tinggi. Tapi kan ibunya lagi nonton drakor, ada telepon dari anaknya, "Mah, laptop jatuh." Ini nyenggol pacar kamu ngapain di kamar gitu. Ya. Loh, itu nggak kejadian, tenang aja. Dan motherboard itu mahal loh. Belum kalau Yoga OLED itu bisa 12-15 juta. Nah, OLED, Yoga Book gitu ya. Yoga Book itu dua-duanya OLED kan, 2 layar. 2 layar. Jatuh pecah dua-duanya itu 30 juta itu harga laptopnya aja udah mirip-mirip. Nah, tenang, ada ini. Ada EDP-nya. Sampai lulus. Makanya saya saranin mahasiswa sih Yoga Legion dah, gampangnya gitu kalau ada laptop. Tapi nanti performanya udah beres. Aman. Yang penting pikirin warranty-nya aja dulu. Nggak kejadian. Nah ini lagi ngetik kesambar petir kan. Ini orangnya kesambar petir, laptopnya masih ada dulu. Orangnya udah hilang. Laptopnya masih utuh. Orangnya udah angus kayaknya nih Pak Catur. Jadi ini konslet gitu ya. Sampai jatuh terus ada fungsi yang nggak berfungsi. Contoh tadinya ada backlit keyboard. Terus backlit-nya nggak nyala. Ada jatuh, backlit nggak nyala. Udah masuk HDP juga. Oke. Ya. Jadi ini kalau beneran anggaran ini slim 5 lah paling nggak. Minimal. HDP jangan terlepas tadi performa bla 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 ya. Di slim 1, slim 3 tapi kan kuliah pasti sering bawa laptop lah. Pasti. Kemana-mana dibawa sih. Resiko. Ini bukan handphone loh. Handphone itu gimana ya? Banyak diakalinnya, maksudnya pakai spare part apa dipecah, diganti. Yang pecah-pecah aja masih bisa dipakai kan. Betul. Kan lihat ya. Tapi laptop kalau pecah kan bingung. Udah nggak mungkin. Layar tuh udah. Nggak mungkin lah laptop pecah itu masih dipakai. Kalau handphone masih agak personal. Masih oke lah. Untuk presentasi dan ini mahal. Motherboard, layar itu komponen termahal. Dan ini bukan ngomongin adapter. Pak, adapter gimana? Adapter ngikutin mesin aja, tapi kalau ini kan kecerobohan. Dan ini bisa berulang dalam setahun, bisa ada yang 3 kali. Betul. Apalagi kalau anaknya benar-benar clumsy gitu kan. Saya pernah lihat ada tumpahan air 3 kali, kayak Aquaman, dia mandi air.
Jadi itu bisa kejadian gitu ya. Dan ini melindungi banget, orang tua tenang, kita juga ya senang juga gitu diganti gratis. Nah, berkali-kali. betul. Ya, itu sesimpel itu. Saya kalau beli laptop untuk mahasiswa ditanya bukan jurusan. Saya tanya dulu Cewek cowok. Terus antara yoga sama Legion aja deh. Udah beres. Udah. Intinya nggak itu pusing aja. lagi gitu loh kalau ada apa-apa. Mungkin itu sih ya tentang consumer, seru, banyak pilihan, segmentasi. Terus satu lagi garansi, kekuatan Lenovo di Indonesia, garansi belum ada yang lawan. Pasti sih. Kalau gampangnya, kalau garansi bisa sampai ini service and part ya. Hati-hati tuh, garansi ada yang service 3 tahun tapi partnya setahun. Ada yang 2 tahun gitu, nggak 3 tahun. Tapi kalau baterai semua setahun. Oke. Kalau mau perpanjang boleh, tapi keluar duit lagi lah ya. Baterai itu setelah setahun bukan rusak, turun performanya. Artinya kenapa baterai itu setahun ya karena itu lithium ion sampai sekarang belum ditemukan teknologi yang kayak lithium ion yang bisa nyimpan listrik banyak, terus lebih terjangkau. Mungkin ya nanti ketemu nuklir bisa jadi. Yes, bisa jadi nantinya di 2027 mungkin ya Pak Catur ya. Bisa. Jujur podcast kali ini itu seru banget ngebahas segmentasi bareng Pak Catur. Terus semoga nextnya ini Sobat DB Klik udah nggak ada yang namanya salah pilih laptop ya Pak Catur ya. Masa dengan melihat podcast kita yang dari tadi sampai sekarang masih ada yang salah pilih laptop itu wah kebangetan sih. Mungkin setelah ini kita masih mau ngejawabin pertanyaan dari Instagram atau tadi masih terlalu teknis yang ada RAM 8 GB. Boleh cek di online aja lah kalau itu, cek ada yang 8 GB 16 GB. Itu hanya masalah behavior-nya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan, rekomendasi laptop untuk anak kuliahan tapi bisa buat gaming apa ya, Kak? Barusan kita bahas ya tadi ya Pak Catur ya. Kalau ada yang nanya gitu, suka saya tanya gamingnya apa ya? Nah. Karena gini, ya balik lagi ya, kalau yoga sih bisa semua sih. Kalau dia suka yang dia banyak di kamar, yang berat-berat nggak ada masalah, beli yang berat-berat itu, artinya yang Legion Lock. Tapi kalau orang mobile, yoga. Udah yoga aja tuh. Ada 2 rekomendasi ya Sobat DB Klik ya, antara Legion atau yoga itu tadi. Oke. Manfaatkan warranty dari Lenovo. Satu lagi 3 tahun premium care juga kan? Siapa tahu kan kuliah jomblo. Nah, nelponin service centernya. Ini ngomongin gua sih. Iya, tiap malam minggu tuh bisa nelpon. Saking gabutnya ya Pak Catur ya. 3 tahun loh dapat temen tiap malam minggu, hai Mbak gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaannya, ada ini kakaknya tanya, laptop Lenovo yang rekomen untuk editing video dan desain apa Kak? Tuh. Kalau udah profesional Legion. Kalau dia mobile Yoga Pro. Kalau masih belajar Lock. Karena ini yang komen cewek nih Pak Catur, kayaknya lebih cocok pakai yoga. Pakai Yoga Pro ya Kak ya. Cewek kan coba bodybuilder juga. Iya, takutnya sukanya ganti galon gas kuat juga boleh juga. Iya tuh. Orang cewek kuat juga. Badannya gede-gede gitu kan. Nah, berat nggak ada. Gini, selain berat nggak ada masalah dan dia masih gampang nemu colokan. Kalau dia jarang nemu colokan, saran saya Yoga Pro. Yoga Pro aja. Kalau sering dia sering nemu colokan segala seri-seri tebel-tebel ini. Mending langsung ke Legion atau Lock gitu aja. Kalau jarang nemu colokan bawah ini ya salah lah, karena buka prosesor pakai RTX itu udah berapa watt kan? Betul. 2 jam itu bersyukur, jarang. Nah, ini ada lagi laptop yang yoga udah ada stylusnya ya, apa dijual terpisah? Yang 2-in-1 dikasih free. Nah, semua yang 2-in-1 ya, IdeaPad yang 2-in-1 juga. Itu dikasih stylus. Kalau untuk yang Yoga Book Pak Catur itu dapat stylus atau dapat stylus juga? Yoga pastilah. Okay. Pokoknya laptop yang bisa jadi tablet dikasih stylus. Tapi kalau laptop touchscreen belum tentu. Karena kan nggak ada, tadi saya nulis dalam keadaan nggak
tekuk itu gimana nulisnya. Nah, yang ada malah cedera ya Pak Catur Iya. ya. Nah. Laptop bisa jadi tablet dikasih stylus, sesimpel itu. Oke, karena semua pertanyaan udah kita jawab dan juga untuk sesi podcast kita kali ini sudah berakhir ya kan ya. Otomatis mau nggak mau kita harus mengakhiri sesi podcast kita kali ini bersama Pak Catur. Dan maybe kita bakalan ada waktu lagi ya Pak Catur ya. Kita bakalan podcast lagi dan kita kita bakalan ngebahas fitur-fitur terbaru dari Lenovo mungkin, atau prosesor-prosesor terbaru yang mungkin nantinya bakalan dipakai sama Lenovo. Nah, bocorannya nih Pak Catur. Tunggu aja buat yang mungkin udah pada tahu sih, di dunia sosial media juga udah diomong ya, selain biru merah pendatang baru. Waduh, ada pendatang baru nih Sobat DB Klik. Tunggu aja. AI ya. AI. Ada, biru merah udah ada AI juga, anak hilang. Tapi ya ini lebih powerful AI-nya, atau kita nanti ada konteks ops ya. Wah. Trillion operation per second, itu di atas 40 triliun operation per second. Itu Se-OP apakah itu guys? Nanti tunggu aja. Lenovo tentunya selalu inovasi karena kita pembuat laptop nomor 1 pastinya. Kita pastinya inovasi. Nah, oke. Dengan prosesor baru itu mudah-mudahan kebutuhan AI bakal makin semarak lah. Pastinya sih, semoga. Oke, thank you banget Pak Catur sudah ngeluangin waktunya ke DB Klik untuk podcast bareng Sobat DB Klik juga. Nah, dan untuk Sobat DB Klik jangan bersedih, nanti di lain waktu kita bakalan podcast lagi. Dan siapa guestarnya atau bintang tamunya, entah itu rahasia Tuhan. So, thank you buat yang udah nonton sampai akhir, and see you, bye-bye. See you, bye-bye.